Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut, menggemaskan dan menggairahkan. Ya saudaraku, hari ini saya akan membahas tentang kuota haji. Ya, tentang dinaikkan status pemeriksaan atau pemeriksaan laporan haji dari mengumpulkan keterangan-keterangan menjadi naik menjadi penyelidikan. Nah, ini kabar menggembirakan sekaligus menyedihkan. Menggembirakannya karena permasalahan haji ini insya Allah menjadi terang benderang. Keculasan, kalau saya bilang keculasan masalah kuota haji di tahun 2023 atau itu menjadi jelas dan terang benderang nantinya, tapi menyedihkannya karena yang dijadikan bahan keculasan adalah haknya mereka-mereka yang berangkat haji dengan penuh kejujuran, dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, saudara. Bertahun-tahun mereka harus menunggu, tapi kenyataannya penyelenggaranya dalam hal ini Kementerian Agama saat itu, Kementerian Agamanya, menterinya saat itu diduga melakukan keculasan. Nah, saudaraku, ini jangan dihubungkan dengan masalah kasus ruwetnya penyelenggaraan haji di Mekah kemarin ya. Dalam hal ini adalah Armusna, katakanlah kasus Armuna atau sebelumnya ketika haji harus ruwet seperti kemarin. Tetap saya katakan bahwa penyelenggaraan haji ruwet seperti kemarin itu sesungguhnya adalah kesalahan dari tidak profesionalnya sebelumnya masyarik, sekarang syarikah. Jadi kalau saya katakan, sekali lagi saya sampaikan, ada pertanyaan, kok saya membela Kementerian Agama? Tidak, karena saya sesungguhnya adalah pelaku dalam hal ini adalah orang yang melihat langsung, mendengar langsung, merasakan langsung peristiwa itu, di mana masyarik ataupun syarikah-syarikah yang ditunjuk oleh Kerajaan Arab Saudi, dalam hal ini negara Arab Saudi, untuk membantu, melayani jamaah haji dari negara manapun, terkhusus dari Indonesia ini, sangat jauh dari kata profesional. Sehingga saya merasakan betapa kalau kita itu menyalahkan Kementerian Agama dengan membabi buta, terus menyalahkan petugas-petugas haji yang di sana, sungguh Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji sudah sangat baik, sudah sangat, menurut saya sudah kualitasnya sudah mempersiapkan pelayanan haji itu sudah demikian rupa. Begitu juga petugas haji yang ada di Mekah, mereka mati-matian, mereka bekerja, melayani haji itu dengan sepenuh hati. Kalau orang bilang tidak main-main, mereka siang malam. Kalau saya lihat ada yang namanya, sampai ada yang kalau ada haji hilang itu mereka tidurnya itu kadang sampai 2 jam. Ada yang sampai lebih dari 2 malam di negara orang lain. Harus mencari-cari, tidak tidur. Bergantian mereka mencari-cari. Mereka melayani haji dengan sepenuh hati. Di terminal-terminal ya, dari mulai sektor sampai sektor itu di hotel-hotel yang di situ diawasi sektor, dalam lingkup sektor. Setelah itu ada lagi di terminal, di pasar-pasar mereka masuk. Di antara jutaan umat yang sedang
memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, labbaik Allahumma labbaik, ketika di antara giroh untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mendengar langsung, melihat langsung, merasakan langsung, bukan kata-katanya. Nah, kalau saya bilang ini berhubungan dengan kuota haji, mohon maaf, saya katakan bahwa berhubungan dengan kuota haji yang kemarin, kasus yang diduga itu ada kejelasan. Saya bilang kalau haji yang kemarin saat ini itu semua dilakukan dengan cara yang tidak jelas, meskipun masih jauh dari kata sempurna karena adanya syarikah-syarikah yang tidak profesional. Sampai kapanpun nanti sampai dipegang oleh badan urusan haji atau apa itu yang sekarang dipegang oleh ada badan tersendiri. Itu kalau yang di Arab Saudinya tidak profesional, maka masih seperti itu. Ya, maka kemarin saya sampaikan untuk supaya penyelenggaraan haji tahun berikutnya itu bagus, maka setidaknya saya memberitahukan adanya zona. Jadi maksud saya zona itu setiap syarikah itu memegang misalkan per embarkasi ini dipegang oleh syarikah ini, embarkasi ini dipegang oleh syarikah, sehingga jamaah haji tidak seperti kemarin amburadul. Dan itu memang syarikah itu tetap hubungannya dengan putusan DPR, di mana ada DPR yang istilahnya di situ memutuskan untuk adanya syarikah itu. DPR juga ikut bertanggung jawab dalam hal ini. Tidak bisa kita menyalahkan begitu saja masalah penunjukan syarikah, karena waktunya juga mepet, saudaraku. Nah, kembali masalah keculasan. Yang jelas kemarin tidak ada keculasan. Haji tahun ini tidak ada keculasan sama sekali. Apapun bentuknya tidak ada. Dan sekarang kali ini kita membahas masalah keculasan terhadap kuota haji. Jadi saudaraku, dinaikkannya status dari pemeriksaan permintaan keterangan menjadi status penyelidikan. Ini mengindikasikan bahwa KPK sudah menemukan bukti dugaan, setidaknya petunjuk atau bukti dugaan adanya keculasan dalam hal masalah kuota haji. Seperti kita ketahui bahwa kemarin hak kuota haji itu untuk haji plus itu hanya 8%. Dan DPR juga menemukan dalam hal ini adalah berhubungan dengan kuota haji itu adanya kota-kota yang dijual. Saya mengikuti terus, kenapa? Yang dijual atau kota-kota yang ilegal, mereka tanpa antri. Kalau nggak salah waktu itu saya mendapatkan kabar dalam catatan saya hampir sekitar 3.500 sampai 5.000 itu ada kota-kota yang tanpa antri. Ini kuota haji. Dan yang kalau haji ONH plus itu kan mereka bisa antrinya masih 5 sampai 7 tahun. Kalau ini langsung, dan harganya ada ditemukan harga antara sampai 350, 500, 600 itu saya dapatkan dari Pansus. Pansus menyebutkan seperti itu. Dan yang jelas saudaraku, adanya kuota reguler dimasukkan menjadi ONH plus, ya, ONH plus haji khusus itu dari 20.000 kota tambahan yang paling ramai itu kemarin dimasukkannya ke dalam haji ONH plus. Seharusnya kalau 8% saudaraku bisa lihat 10%-nya dari 20.000 itu hanya
2.000. Kalau kita ambil katakanlah kalau 8.000 2.000 ya, harusnya 1.600 harusnya jatahnya dari ONH Plus, tapi ternyata itu dirubah dengan menyalahi undang-undang dan menyalahi Perpres menjadi ONH Plus. Ini menyalahi undang-undang. Nah, kalau saya katakan nanti saya bahas tentang peran dari Irjen. Peran dari Irjen, tentu saja Irjen yang terdahulu. Sekarang kabarnya itu Irjennya itu baru. Inspektorat Jenderalnya juga dalam hal ini Inspektorat Jenderal. Jadi yang dikomandani ya seorang Irjen, Inspektur Jenderal. Nah, ini sekarang ini Inspektur Jenderalnya baru. Nah, kita akan bahas tersendiri masalah itu ya, saudara. Nah, di kuota haji ini, saudaraku, yang perlu saudara ketahui bahwa terdapat penyalahgunaan wewenang yang melanggar undang-undang. Ini prinsip, melanggar undang-undang. Bahkan melanggar Perpres. Dan itu tidak boleh dibiarkan. Itu tidak boleh dibiarkan. Kalau undang-undang saja sudah dilanggar, siapapun yang melanggar undang-undang harus disanksi. Katakanlah kalian misalkan melanggar undang-undang, tidak membawa SIM, tidak membawa STNK, maka sanksinya ketika ada membawa sepeda motor atau mobil, ketika ada razia atau ditemukan oleh polisi, maka sanksinya adalah tilang, denda, karena itu tindak pidana ringan, dibiring. Nah, berhubungan dengan kuota haji, masa sih? Saya ada tanyakan, oh begitu saja kok sampean memasalahkan? Rakyat itu untuk naik sepeda motor aja tidak membawa SIM. Kalau ketahuan polisi, kalau kena razia itu ditilang kok. Masa ini melanggar undang-undang dibiarkan begitu saja? Dan undang-undangnya itu menyangkut daripada undang-undang yang mohon maaf saja, terkhusus ini. Dan undang-undang ini non sewu untuk umat. Banyak korbannya, banyak yang dirugikan. Saya sampaikan begitu kepada mereka-mereka yang menyanjung menteri yang lama ya. Ingat itu. Saya sebagai rakyat tentulah saya tidak terima. Masa sih kalau ada orang melanggar undang-undang ditindak, sementara kalau menteri yang wajib menjalankan undang-undang, menjalankan Perpres dibiarkan begitu saja. Kita tidak bicara masalah korupsinya dulu. Saya tanya, bagaimana kalau ternyata itu juga satu? Saya meyakini, saya bilang gitu, bahwa di balik pelanggaran undang-undang itu, saya yakin pasti ada keuntungan di situ. Patut setidak-tidaknya diduga ada keuntungan di situ. Kalau ada seorang menteri atau aparat di bawahnya berani melanggar undang-undang, rasanya tidak mungkin, saudaraku, kalau itu tidak ada keuntungan. Saya sampaikan kepada pansus saat itu juga, pada anggota pansus saya sampaikan, apakah Bapak Ibu tidak berpikir kalaulah seseorang berani melanggar undang-undang, apalagi seorang menteri beserta jajarannya. Di situ ada Inspektorat Jenderal, ada ahli-ahli yang katanya bagian daripada disiplin pegawai negeri. Kalaulah itu ada pelanggaran undang-undang, ada nggak kemungkinan mereka melanggar undang-undangnya karena sebab ada keuntungan? Saya tanya begitu. Ini yang harus dipikirkan. Kok bisa ya
Menteri Agama saat itu yang bernama Yakut Khalil Qomas itu melanggar undang-undang. Kalau sampai berani melanggar undang-undang, sebabnya apa? Kalau saya bilang secara pribadi, ada sebabnya, kemungkinan adanya keuntungan. Saya sampaikan. Begitu juga kepada KPK, saya mau menyampaikan, mohon dilihat, mohon diperhatikan bahwa pelanggaran undang-undang oleh Menteri Agama dan jajarannya sangat dimungkinkan adanya undang-undang, adanya keuntungan, adanya keuntungan, sangat dimungkinkan. Mustahil Menteri Agama maupun jajaran yang sudah mengerti tentang masalah haji, yang dimana undang-undangnya jelas, cukup jelas mengatakan bahwa kuotanya haji ONH plus atau haji khusus itu 8% bertambah, dirubah 50% atau 100% kalau tidak ada keuntungan. Karena itu berpotensi membuat kegaduhan yang besar, saya bilang gitu. Saat itu begitu pikirannya jenengan ya. Iya. Disitulah saya mencurigai adanya korupsi, adanya dugaan korupsi di dalam. Pada pansus kepada KPK saya sampaikan begitu. Nah, di sini saudaraku perlu ingat adanya pelanggaran. Kalau kita rakyat kecil ditindak, dilakukan penindakan, maka pejabat-pejabat yang harus mengamankan, apalagi selevel menteri, harus juga dilakukan penindakan. Karena tidak mungkin ini masalah remeh-temeh. Tidak bisa jadi ini sebelumnya sudah terjadi sehingga bisa menjadi kebiasaan. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Dan fakta menunjukkan saat itu pansus menemukan adanya orang-orang yang membayar berlebih. Yang seharusnya katakanlah haji khusus ONH plus itu 160 juta, bisa sampai 300, bisa sampai 400, saya dengar ada yang sampai 1. Karena mereka keberangkatan, ini antrian panjang. Antrian haji itu panjang pada saat itu, bisa sampai 25 tahun, bayangkan, untuk haji reguler biasa. Berapa haknya orang-orang itu yang diambil? Apakah itu tidak zalim? Sangat-sangat zalim. Maka dari sini saya menyampaikan adanya fakta bahwa saat itu yang terjadi adalah keculasan atas kuota haji, dan tentu saja korbannya adalah rakyat Indonesia yang memang berkehendak untuk menjalankan ibadah haji dengan niat tulus mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk memenuhi panggilan Allah, untuk menyambut panggilan Allah, diberikan kepada mereka-mereka yang sudah mampu, mereka-mereka yang sesungguhnya dalam hal ini adalah orang-orang yang, mohon maaf, kondisinya berkemampuan. Kita melihat ada beberapa orang-orang yang untuk berangkat haji mengumpulkan sedikit demi sedikit. Ada tukang rongsokan, ada yang mencari rongsokan, ada yang tukang becak, ada yang tukang menjual air, ada petani yang mengumpulkan dari hasil jerih payahnya pertanian yang saat ini sungguh berat, pupuk mahal, sudah mahal, itu langka. Mereka mengumpulkan dari bulir-bulir padinya, keuntungan dari bulir-bulir padinya sedikit itu
mereka mengikatkan ikat perutnya hanya untuk supaya ada sebagian kecil yang bisa ditabung untuk haji, dan itu semuanya seperti tidak dilihat oleh Menteri Agama dan jajaran-jajaran di bawahnya, dilibas begitu saja. Dan yang menyakitkan adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tidak mengingatkan sama sekali. Tidak mengingatkan sama sekali, dan itu akan saya bahas tersendiri nantinya. Oke saudaraku, kiranya pertanyaan kenapa kok haji masih dinaikkan, masalah kuota haji ini, permasalahan kuota haji masih dinaikkan. Saya bilang sekali lagi, saya terangkan kepada jenengan, ada keculasan atas permasalahan kuota haji di eranya Menteri Yakut Khalil Qaumas. Maka saya menyampaikan dari awal kepada Pansus, kepada KPK, bahwa ini harus dilakukan penindakan hukum. Tidak bisa hanya dibiarkan saja. Sekali lagi, kalau rakyat kecil melakukan pelanggaran haji tidak, maka menteri juga harus diperlakukan sama, karena kita semua sama di hadapan hukum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri yang gendut, imut-imut, menggemaskan dan menggairahkan ini, memberikan masukan atas pertanyaan-pertanyaan dengan tentang kok bisa masalah kuota haji ditingkatkan statusnya menjadi penyelidikan, karena di situ ada keculasan. Itu jawaban saya ya. Karena di situ ada pelanggaran undang-undang, karena di situ ada pelanggaran Perpres, karena itu di situ berpotensi adanya yang diuntungkan. Fisabil haq tastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri yang gendut, imut-imut, menggemaskan dan menggairahkan, menyampaikan tetap peduli Palestina. Palestina selalu di hatiku.